Hadirin rahimakumullah, barangkali untuk memantapkan dan juga meningkatkan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dasar daripada ibadah itu adalah iman. Sekali lagi, bahwa dasar kita beribadah yang benar itu adalah adanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dasar daripada keimanan itu ada lagi, dasarnya iman adalah ilmu atau ajaran Allah. Jadi iman yang benar itu adalah dilandasi oleh ilmu atau pengetahuan yang benar, yang membentuk keyakinan dari ayat-ayat Allah. Karena iman tanpa ada ilmu, tanpa ada pemahaman, ya berarti iman kita masih kosong gitu. Iman percaya atau yakin dengan apa gitu. Apa yang kita yakini harus hasil dari kita memahami, ya, hasil dari kita mencermati pelajaran dari Allah dan Rasulnya, yaitu dari Al-Quran. Sebagaimana yang kita sering baca di dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfikun. Kan itu ya. Jadi jelas di situ dasarnya adalah adanya kitab suci Al-Quran sebagai pedoman bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada perkara gaib. Nah, ini dasarnya. Jadi dasarnya adalah kitab suci. Di dalam kitab suci itu ada informasi tentang perkara gaib. Setelah perkara gaib itu dipahami, dicermati, dibaca, dipikirkan, akhirnya timbul keyakinan. Maka itulah amanu bil gaib. Saya beriman, saya percaya dengan keterangan informasi gaib yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Apa itu informasi gaib? Jadi ini adalah perkara yang penting sebagai dasar iman, dasar ibadah. Perkara gaib adalah perkara yang belum kita saksikan tapi akan terjadi. Tapi itu ada. Tapi masih di luar jangkauan kita karena belum mengalami. Yaitu tentang adanya akhirat. Kalau persoalan dunia kita sudah bukan gaib lagi, tapi kita sudah menyaksikan. Tapi persoalan akhirat itu namanya masih gaib. Ada apa saja nanti, ya. Terutama Al-Quran itu sering mengangkat tentang adanya hari kebangkitan. Jadi sebagai berita besar, berita utama yang disampaikan kepada manusia adalah, atau istilahnya nabaun adim, ya. Amma yatasaalun anin nabail adim, kan begitu dalam surat An-Naba, ya. Tentang berita besar. Berita besar yang selalu diperbincangkan oleh manusia itu adalah tentang adanya hari kebangkitan, bahwa kita ini akan mengalami kebangkitan. Kebangkitan itu di padang mahsyar, dan padang mahsyar itu adalah kira-kira ada di mana? Bapak Ibu, padang mahsyar ayeuna di mana? Ayeuna disebut Palestina cenah. Rupina mah sempit, Pak. Dajjal teh seueur nya sabaraha benua gitu kan. Jadi artinya padang mahsyar itu adalah tiada lain bumi ini adalah nanti kelak akan menjadi padang mahsyar. Al-Quran menegaskan surat Al-A'raf ayat 25, qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di situ di bumi ini kalian menjalani kehidupan, di situ di bumi ini juga kalian akan mati, dan di bumi itu juga kalian akan dibangkitkan hidup kembali. Jadi di bumi ini juga, ya, permukaan bumi ini akan menjadi kuburan massal manusia, dan di bumi ini juga tempat kita duduk sekarang ini akan menjadi padang mahsyar gitu. Nah, jadi nanti prosesnya itu adalah dengan bumi ini diratakan dulu tentunya, ya, dengan peristiwa meratakan bumi. Nah, perkara gaib ini keterangannya ada di dalam surat Al-Quran, terutama di dalam bagian surat-surat Makkiyah. Jadi bisa kita buka di dalam bagian juz ke 29 dan 30. Juz Tabarok dan juz Amma. Itu kebanyakan adalah berbicara tentang informasi gaib, tentang adanya hari kebangkitan, tentang berita besar. Nah, itu yang perlu kita tadaburi, yang perlu kita pahami supaya kita mempunyai dasar iman.
Sehingga upami tos gaduh dasar iman, dasar keyakinan, maka kita punya kepastian dalam melangkah dina hirup teh kudu kumaha gitu kan. Jadi kita lebih pasti untuk bertindak, berbuat, melangkah, tidak ada keraguan. Begitu. Jadi harus benar-benar dipahami. Salah satu surat yang ada di dalam juz amma itu surat At-Takasur misalkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takasur hatta jurtumul maqabir. Kala saufa ta'lamuna summa kala saufa ta'lamun. Kala lau ta'lamuna ilmal yakin latarawunal jahim. Summa latarawunaha ainal yakin summa latus'aluna yauma izin anin naim. Nah, ini contoh informasi gaib yang perlu kita pahami sebagai peringatan kangge urang sadayana. Dikatakan di situ alhaqumut takasur, bahwa perilaku at-takasur sudah melalaikan kehidupan kalian. Jadi cenah saur ayat eta kalian urang berarti kan urang sadayana tos dilalaikeun ku perilaku at-takasur. Takasur itu artinya dari kata kasuro. Kasuro itu artinya banyak, kasirun gitu kan. Takasur itu perilaku orang di mana orang itu suka, manusia itu suka menumpuk-numpuk, memperbanyak materi gitu. Maka perilaku itu disebut takasur. Jadi perilaku takasur bukan hanya perilaku orang kaya, bukan, seluruh manusia, tidak peduli mau miskin mau kaya, itu semua ada sifat takasur, ya, sifat menumpuk-numpuk materi kekayaan, ya demi untuk bersaing lah gitu dengan sesamanya. Maka dikatakan takasur itu artinya bisa dikatakan saling memperkaya diri. Jadi kalau bahasa kerennya itu materialis. Jadi manusia itu punya watak materialis, meletakkan kebahagiaan pada kepemilikan benda gitu ta. Jadi upami orang ninggal tetangga gaduh naon gitunya, urang ge hoyong gaduh gitu. Eta takasur. Urang ge kudu boga eta cenah gitu. Dalam surat Al-Hadid dikatakan apa yang terjadi di dunia ini disebut dengan perilaku manusia itu adalah tafahurun bainakum wa takasurun fil amwal wal aulad. Adanya tafahur. Tafahur itu artinya saling berbangga diri di antara kalian. Jadi orang teh silih ngabanggakeun diri orang gitu. Kunaon ku unsur ku faktor materi tadi. Takasur bainakum fil amwal dalam urusan kepemilikan harta, wal aulad dan juga dalam urusan dengan kepemilikan keturunan anak-anak kita. Jadi harta kita, anak kita bisa menjadi faktor untuk kita banggakan di hadapan orang lain kan begitu. Itu disebut perilaku manusia gitu cenah. Jadi harta kita, anak kita, keturunan kita itu menjadi faktor yang kita bangga-banggakan. Sehingga itulah yang kita kejar selama kita hidup di dunia. Apakah itu boleh atau tidak? Ya Al-Quran tidak melarang. Cuman masalahnya al-hakum, membikin kalian lupa diri gitu. Membikin kalian lalai. Jadi jangan sampai perilaku seperti itu melalaikan kalian. Al-hakumut takasur. Orang yang dibikin lalai artinya sampai mengabaikan melalaikan kita dari mendekatkan diri kepada Allah begitu. Ketika orang poho tina urusan maksud kita hidup di dunia ini untuk apa gitu. Jadi kita melupakan tentang hakikat hidup kita dengan urusan yang tadi dengan perilaku takasur itu. Al-hakumut takasur artinya bahwa perilaku itu telah melalaikan kalian dari mendekatkan kalian kepada Allah, dari memahami makna hidup, tujuan hakikat hidup kita di dunia ini. Nepi ka iraha eta teh cenah perilaku takasur itu hatta jurtumul maqabir. Baru itu beres kalau sudah kita sampai kalian masuk ke liang kubur kan begitu. Karek beres ta eta teh. Persaingan hidup saling adu bangga-bangga teh gitu kan ya. Karek beresna harita. Kemudian dikatakan kala saufa ta'lamun. Camkan kalian akan mengetahuinya. Jadi seluruh manusia ini tidak terkecuali setuju tidak setuju mau tidak mau, semua manusia akan tahu pada akhirnya. Kala saufa ta'lamun, kalian semua akan tahu. Summa kala saufa ta'lamun, camkan lagi sekali lagi bahwa kalian nanti akan tahu. Pada akhirnya manusia akan tahu satu perkara.
Apa yang akan diketahui? Ayat berikutnya apa? Kala lau ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Taeta. Camkanlah apabila kalian mengetahui ilmal yakin. Ilmal yakin hartosna ilmu, al yakin hartosna meyakinkan atau yang memberi keyakinan. Ilmu yang memberikan keyakinan. Manusia itu, Bapak Ibu sekalian, itu makhluk yang memiliki belief system namanya. Jadi sistem kepercayaan. Manusia itu di dalam dirinya, di dalam pikirannya ada kebutuhan untuk mempercayai sesuatu, mencari kebenaran, mencari hakikat hidup. Itu hidup teh bade naon? Urang teh mau kemana kita berpulang? Akan ada apa nanti ke depan ini setelah kita mati itu? Manusia itu butuh ilmu, butuh masukan. Namanya manusia itu disebut makhluk yang punya belief system, sistem kepercayaan. Manusia butuh itu. Nah, maka kebutuhan akan kepercayaan ini diberi jawaban oleh Sang Pencipta, oleh Allah. Turunlah Al-Quran. Maka Al-Quran ini adalah ilmal yakin, ilmu pengetahuan untuk memberikan keyakinan. Tah keyakinan orang teh diperkuat ku Al-Quran. Oh, bakal aya ieu. Oh, maksudnya orang teh hirup teh keur kieu gitu. Tujuan hidup kita, makna hidup kita semua terjawab ya tuntas oleh Al-Quran. Maka Al-Quran ini disebut ilmal yakin. Apabila kalian mengetahui ilmal yakin, la tarawunnal jahim. Nah, gitu. Maka kalian akan melihat jahim. Jahim itu nanti dilihat di mana? Di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran mau memperlihatkan ada satu kepastian hidup yang disebut jahim. Kalau menurut kamus bahasa Arab, jahim itu artinya al-makanu syadidul harri, tempat yang sangat panas gitu, pihartiunana teh gitunya kira-kira. Jadi bayangkan yang dimaksud dengan jahim atau tempat yang sangat panas ini, bumi anu ku urang dicalikan ayeuna, planet bumi, permukaan bumi ini kelak nanti akan menjadi jahim, tempat anu panas, berhawa panas, tanahna gersang, kering, sehingga makhluk hidup yang ada di situ, siapapun yang hidup di situ, cenah bejana cek Al-Quran, manusia yang mendurhakai Tuhannya nanti akan hidup di jahim itu. Maka makhluk yang hidup di situ hanya bisa untuk bertahan hidup saja. Jadi tujuan hidup hanya untuk sekedar bertahan hidup. Al-Quran menegaskan, innahu mayyati rabbahu mujriman fa innalahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya siapapun yang nanti menghadap Tuhannya dalam keadaan mendurhakai Tuhannya itu, upami orang menghadap ke Allah di hari kebangkitan, dina posisi orang durhaka, mendurhakai artinya ketika di dunia tidak mau mengikuti petunjuknya, itu kan durhaka berarti. Maka fa innalahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya, kepastian hidupnya nyata jahanam atau jahim. Maka kondisi mereka la yamutu, tidak mati, wa la yahya, dan tidak hidup. Jadi gambaran tidak mati berarti masih keneh ngarenghap, masih bernafas dan masih bisa bergerak ke sana kemari. Tapi wa la yahya, tidak hidup. Tidak hidup artinya tidak bisa menikmati hidup. Sebagaimana halnya kita bisa menikmati hidup di dunia ini gitu. Kan orang tiasa hirup karena apa? Limpahan nikmat Allah. Kita bisa melakukan apapun aktivitas hidup kita, apapun yang kita inginkan, sampai dengan kita mencari kesenangan cek paribasa nama orang tiasa ngalakonan di salami orang aya di dunia. Kita ku ayana nikmat Allah. Tangke mah jahim itu ketika nikmat Allah ini dicabut, artinya sumber daya hidup sudah tidak disuplai lagi oleh Allah di atas permukaan bumi ini begitu. Jadi itu Al-Qur'an memperlihatkan itu. Ayat berikutnya apa? Lau ta'lamuna ilmal yakin la tarawunal jahim. Upami urang mengetahui Al-Qur'an sebagai ilmal yakin, la tarawunal jahim kan gitu tadi, akan melihat jahim dina Al-Qur'an. Summa latarawunaha ainal yakin. Tah engke jaga engke di hari kebangkitan kalian akan melihat dengan mata kepala sendiri begitu. Ainal yakin, dengan mata kita sendiri, langsung dengan mata kepala sendiri. Itu satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka
summa latus aluna yauma idzin anin naim. Pada saat itu, pada saat kita melihat menyaksikan jahim dengan mata kepala sendiri, maka pada saat itu kita ditanya latus aluna yauma idzin anin naim, ditanya tentang naim. Naim itu apa? Nikmat. Akan diminta pertanggungjawaban tentang nikmat yang telah kita terima di dunia ini. Bagaimana kita menggunakan nikmat ini selama hidup di dunia? Bagaimana kita menggunakan nikmat Allah? Urang tos dipapari nikmat ku Allah anu kacida seueurna teu kabilang jumlahna kan gitu. Anu tos ku urang dituang, anu tos ku urang dileueut, anu tos ku urang dianggo, anu tos ku urang ditempatan jeung sajabana nu tos ku urang digunakeun dimanfaatkeun sagala rupi nikmat Allah. Ta eta dipertanyakan nanti bagaimana kita menggunakan nikmat Allah itu. Apakah memenuhi ridho Allah sebagai yang memberikan nikmat, atau justru bertentangan, tidak memenuhi ridhonya Allah, malah misalkan mengikuti hawa nafsu dan merusak kehidupan di permukaan bumi ini. Ini yang akan dipertanyakan nanti itu. Nah, kita semua nanti akan menyaksikan. Nah, kemudian orang yang bertakwa nanti akan diselamatkan oleh Allah, akan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaannya. Dan itu di dalam Al-Qur'an dikatakan akan diberikan pengampunan dan akan ditempatkan, istilahnya bakal dipasihan kesinambungan nikmat. Jadi ieu nikmatnya bakal disambung deui gitu, kampil nama gitu. Nikmat ini bakal disambung kembali di hari kebangkitan di akhirat nanti. Kesinambungan nikmat ini disebut dengan jannah, disebut dengan surga. Sedangkan terputusnya nikmat itu disebut dengan jahim. Jadi aya jahim, aya jannah. Jannah berarti nikmat ieu disambung deui gitu. Kalau kita melihat kepada surat Al-Insan ayat 20, nikmat surga teh jiga kumaha? Gambaran surga itu bisa diwakili oleh dua kata. Wa idza ra'aita thamma ra'aita naiman wa mulkan kabiro. Ta eta surga teh. Apabila kau melihat ke surga itu nanti, maka kau akan lihat, kalian akan lihat naiman anu kahiji, surga itu naiman. Naon tadi naiman teh? Nikmat. Berarti surga itu nikmat, akan disambung lagi. Urang bakal dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala mangrupi anu ku urang tiasa dituang, dileueut, dianggo, dimanfaatkeun, sumber daya alam, sumber daya hidup dipasihan deui kan begitu. Kesinambungan nikmat. Kemudian wa mulkan kabiro cenah kitu. Jadi surga teh teh mulkan kabiro. Mulkan artinya kerajaan, Pak, atau negara. Tapi kabiro, kabir artinya besar. Jadi surga itu adalah kesinambungan nikmat Allah limpahkan kembali kepada manusia orang bertakwa, dan itu berupa kerajaan besar. Jadi kerajaan besar itu ya semacam negara, kan negara juga sama mulkan, ada kekuasaan. Ada pemerintahan, ada yang memimpin, ada warga yang dipimpin. Tah, surga juga sama. Saageng kumaha cenah surga teh? Al-Qur'an memberikan informasi bahwa surga itu besarannya adalah sama dan sebangun dengan sistem langit dan bumi ini. Sabiku ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardi. Besaran surga itu adalah sama dan sebangun dengan sistem langit bumi ini. Luas bumi sabaraha. Nah, maka luas surga pun seperti itu. Mirip dengan sistem langit dan bumi ini gitu. Tapi itu kerajaan besar. Jadi kabayang tebesarna. Kembali bahwa apa tadi? Informasi gaib ini penting untuk menjadi dasar keimanan, Pak. Jadi informasinya harus lengkap, harus jelas seperti apa nanti masa depan itu gitu. Jadi adanya hari kebangkitan, padang mahsyar, kemudian akan adanya jahim dan jannah ya, dan surga. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya kan ada yang bertanya, surga ayeuna di mana? Upami jahim di bumi ini nanti kelak menjadi jahim, surga di mana? Surga adanya di luar bumi ini. Menurut informasi surat Al-A'raf, innalladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamal fis samil hiyat. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan dia bersikap angkuh dengan pelajaran Allah ini, maka tidak akan dibukakan baginya pintu-pintu langit, mereka tidak akan masuk surga. Jadi jalur menuju surga adalah pintu langit. Berarti di
di luar bumi ini gitu. Jadi surga ini di luar bumi tapi kayak aya jalur ke pintu langit. Orang-orang bertakwa akan diangkat dari bumi ini gitu. Dan bumi ini nanti ditinggalkan menjadi jahim tadi gitu. Nah, sehingga mereka tidak akan masuk surga orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah hatta yalijal jamal fisamil hiyat, sampai unta masuk lubang jarum cenah gitu. Kan eta mah paribasa gitu nya. Bakat tingku teu mungkin gitu. Onta asup lubang jarum. Tidak mungkin. Kalau orang sudah mendustakan ayat-ayat Quran ini sebagai sebuah kebohongan, maka mereka sama sekali tidak akan ada kesempatan untuk bisa diangkat masuk ke surga karena sudah mendustakan, dan bukan hanya mendustakan, sudah mengingkari pelajaran dari Tuhannya, dari Sang Penciptanya. Begitu. Jadi kesimpulannya kita kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Jadikanlah yang pertama Al-Quran, jadikan sebagai pedoman, bacaan wajib, ya. Kemudian wa yuqimus sholat, tegakkan sholat untuk selalu menyadarkan kita kepada Allah. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, Allah meminta sebagian rezeki kita sisihkan untuk kita salurkan kepada yang membutuhkan. Karena sesengsara-sengsaranya kita di dunia, sekurang-kurangnya rezeki di dunia, moal sasangsara ke di jahim. Jahim itu sudah benar-benar dicabut nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita seistilah nama seripuh apapun kita masih mendapat limpahan nikmat dari Allah, masih kena tiasa ibadah teu aya salahna kita mengikuti ketentuan Allah, sok berinfak untuk mereka yang lebih membutuhkan dari kita. Maka ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, mereka itulah yang akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa janten golongan anu beruntung. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa ada guna dan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Kebenaran itu dari ayat-ayat Allah, kekeliruan tentunya itu dari diri saya sendiri. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.